Aduh, yuk kita lomba lari. Boleh tuh, ayo. Ayo sih. Ayo sih. Ada. Tapi tunggu dulu, Adit sedang ada di WC. Iya. Oke. Ada. Kawan, bro. Lomba lari yuk. Ayo. 1, 2, 3. Terus kaki lu kenapa? Nggak tahu, tadi tiba-tiba ada tertusuk paku. Wah, paku berkarat nih. Bahaya. Cabut. Did, jangan dulu, Did. Lebih baiknya kita bersihkan dulu. Bersihkan. Iya. Oh, kalau gitu aku manggil teman yang lain dulu untuk bawa kotak P3K. Oke lah. Tunggu bentar ya, Dus. Ya, Kita tunggu dulu. kami tunggu. Ini P3K-nya. Tenang, Dus. Paku yang berkarat bisa sangat berbahaya jika masuk ke tubuh. Setuju, paku berkarat bisa menyebabkan tetanus, infeksi yang bisa merusak sistem saraf. Kalau tidak cepat diobati, bisa sangat berbahaya. Wah. Itu adanya. Tolong angkat dong kakinya. Aduh, Biar hati-hati. aku bersihkan. Iya. Itu nanti pas aku bersihkannya nanti bantu dicabut pakunya ya. Oke. Ingat mana alkohol tadi? Tenang ya, Dus, jangan khawatir. Ini agak sedikit perih tapi bisa diobatin ya. Nanti kita ke puskesmas untuk coba ini kan lebih lagi. Ayo tolong dong tarik pelan-pelan. Pelan-pelan. Pelan-pelan ya. Aduh, Aduh. hati-hati. Pelan-pelan. Tolong. Udah. 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 Aduh. Ini. Atau kapas dong. Kapasnya. Ini. Itu kasah. Ini. Nah, itu tahan. senal. Angkat. Tolong. Nah, Meski banget loh. Ini tolong, buka. woy. Astagfirullah. Ayo jangan lama. Ini nanti kasihan. Ada ya. Ini lukanya udah dibersihkan dan diperban nih. Sudah, ayo kita bawa ke puskesmas. ya. Bentar. Nah, setelah melakukan sepenggal cerita sebelumnya, selanjutnya kita akan melakukan praktek menggunakan paku yang dimasukkan ke dalam larutan yang berbeda-beda. Nanti kita saksikan bersama, apakah akan terlihat hasil yang berbeda-beda? Mari kita lihat bersama. Halo guys. Ini apa aja sih? Ini tuh bahan praktik kita pada korosi. Ada apa aja? Yuk Ayo simak. Yang pertama ada air aki. Yang kedua ada sabun. Yang ketiga ada air laut. Yang keempat ada jeruk. Yang kelima ada air kolam. Yang keenam ada garam. Yang ketujuh ada air cuka. Yang ke-8 ada belimbing. Yang ke-9 ada air sumur. Yang ke-10 ada paku.
Dan yang terakhir ada tempatnya. Guys, saya kita menghaluskan belimbing sama. Dan juga jeruk. Oke. Ayo kita menghaluskan. Oke guys, sekarang kita akan menghaluskan jeruk. Anak Yaran. Ya kan? Baiklah, sekarang kita akan menuangkan beberapa larutan ke dalam wadah yang telah disediakan. Pertama ada air aki. Terus yang kedua adalah larutan air garam. Masukkan 3 sendok air garam. Oke, yang ketiga selanjutnya air cuka. Baiklah, selanjutnya itu adalah larutan air sumur. Selanjutnya air kolam lagi. Berikutnya air laut. Dan terakhir itu air sabun. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Cihuy. Hai guys, setelah kita mendapatkan 10 wadah, kemudian kita akan memasukkan paku ke dalam 10 wadah ini. 9 dari wadah ini terdiri dari 9 larutan dan 1 wadah berisi kosong. Yang pertama, kita masukkan 1 paku ke wadah kosong. Yang kedua, kita akan memasukkan 1 paku ke wadah air sumur. Yang ketiga, kita akan memasukkan paku ke dalam wadah air garam. Yang keempat, kita akan memasukkan paku ke wadah air laut. Dan yang kelima, kita akan memasukkan 1 paku ke wadah air kolam. Dan
Ayo Adit. Baiklah, selanjutnya kita akan memasukkan paku ke dalam wadah air cuka. Kemudian memasukkan paku ke dalam air aki, ke dalam air belimbing, memasukkan paku ke dalam air jeruk nipis, dan terakhir memasukkan paku ke dalam larutan sabun. Baiklah guys, setelah semua paku kita masukkan ke dalam 10 wadah yang sudah kita sediakan, selanjutnya paku akan kita pantau selama 5 hari ke depan. Apakah akan ada reaksi yang terjadi di antara 10 wadah tersebut? Action. Baiklah guys, setelah semua paku kita masukkan ke dalam 10 wadah yang sudah kita sediakan, selanjutnya paku akan kita pantau selama 5 hari ke depan. Apakah akan ada reaksi yang terjadi? Itu saja video dari kami. Ditunggu video selanjutnya. Bye-bye. Guys, sekarang kita akan melakukan observasi di hari pertama, yaitu pada semua jenis larutan yang kita masukkan paku. Yuk guys, kita simak. Yang pertama, pada indikator pertama, yaitu bisa kita lihat paku ini belum mengalami korosi. Dan pada yang kedua, yaitu cuka, telah berisikan cuka pada air yang telah diisikan paku belum mengalami korosi juga teman-teman. Yang ketiga yaitu ada air sabun. Pada air sabun ini tidak bisa kita lihat, tapi kita bisa mencapitnya pakai menggunakan capitan. Mari kita capit. Nah, bisa dilihat pada capitan paku ini belum mengalami korosi. Selanjutnya yaitu pada air belimbing. Dan air belimbing ini kita akan mencapitnya lagi. Nah, pada capitan ini kita bisa lihat pada air belimbing ini belum mengalami korosi. Dan selanjutnya ada air jeruk. Air jeruk ini mengalami keruh juga. Kita akan mencapitnya juga. Bisa kita lihat pada air jeruk belum juga mengalami korosi. Dan selanjutnya ada air garam. air garam. Pada air garam ini juga belum mengalami korosi. Dan selanjutnya ada pada air kolam lele. Air kolam lele ini telah mengalami korosi pada sebagian. Dan selanjutnya ada air sumur. Air sumur ini juga mengalami korosi sebagian. Dan yang air laut. Pada air laut juga mengalami sebagian sedikit korosi. Dan terakhir yaitu pada air aki. Pada air aki, pakunya mengalami peleburan. Baiklah, jadi begitu saja pada hari ini, hari pertama kami. Terima kasih. Dadah. Halo guys, sekarang kita akan melakukan observasi di hari kedua pada paku yang telah kita masukkan ke 10 wadah dengan 1 wadah kosong dan 9 wadah dengan 900 larutan yang berbeda. Mari kita simak. Ya, pertama Dit, Yang pertama ada pada wadah kosong. bisa dilihat ya, wadah kosong sedikit mengalami korosi. Ya, sedikit mengalami korosi. Selanjutnya pada wadah larutan cuka. Ada larutan cuka belum mengalami korosi. Kemudian selanjutnya pada wadah dengan larutan garam. Pada larutan garam bisa dilihat ini juga belum mengalami korosi. Kemudian selanjutnya pada wadah larutan belimbing. Dapat juga dilihat di dalam larutan belimbing pakunya belum mengalami korosi. Kemudian di wadah selanjutnya ada larutan sabun.
Di dalam larutan sabun juga pakunya belum mengalami korosif. Kemudian pada wadah selanjutnya yaitu wadah dengan larutan jeruk. Pada dalam larutan jeruk, pakunya belum mengalami korosi. Selanjutnya pada wadah dengan larutan air kolam. Dalam larutan air kolam telah mengalami korosi pada batang paku ya. Action. Oke, pada wadah selanjutnya yaitu wadah dengan larutan air jeruk. Dalam larutan jeruk, batang paku juga belum mengalami korosi. Kemudian selanjutnya pada wadah dengan larutan air kolam. Dalam larutan air kolam, paku telah mengalami korosi. Selanjutnya wadah dengan air sumur. Dalam wadah sumur dapat dilihat paku telah mengalami sebagian korosi pada batang paku dan mengalami sedikit peleburan. Kemudian selanjutnya pada wadah dengan larutan air laut. Pada larutan air laut dapat dilihat paku telah mengalami sebagian korosi dan mengalami peleburan yang cukup kuat. Kemudian wadah terakhir yaitu air aki. Bisa dilihat Air aki mengalami peleburan yang terlihat hanya serpihan serbuk dari paku. demikianlah hasil laporan observasi kami pada hari kedua. Terlihat sebagian larutan telah mengalami korosi dan beberapa larutan telah mengalami peleburan pada paku. Demikianlah hasil laporan observasi kami pada hari kedua. Sampai jumpa di video selanjutnya. Dadah. Teman-teman, di sini saya akan mengobservasi kondisi paku di hari ketiga. Bisa kita lihat di sini kondisi paku di wadah yang kosong. Kita lihat di sini paku mengalami sedikit korosi. Oke. Kita lanjut ke air garam. Kondisi paku saat ini tidak mengalami korosi. Oke. Kita lanjut ke air cuka. Pada air cuka, kondisi paku tidak mengalami korosi. Baik. Kita lihat di air sabun. Kondisi pakunya bisa kita lihat di sini. Paku dalam kondisi tidak mengalami korosi. Oke. Kita lanjut ke air dingin. Di sini kondisi pakunya sama seperti yang tadi, tidak mengalami korosi. Baik. Kita ke air jeruk. Bisa dilihat di sini, kondisi pakunya tidak mengalami korosi. Oke. Kita beralih ke air kolam. Bisa kita lihat, kondisi paku saat ini mengalami korosi sebagian dan mengalami peleburan. Baik.
Kita lanjut ke air sumur. Sini kita lihat kondisi pakunya. Pakunya saat ini mengalami korosi yang hampir menyeluruh dan mengalami cukup kuat. Baik. Di sini kita lihat paku di air laut. Kita lihat kondisinya di sini. Paku ini mengalami korosi dan mengalami peleburan yang cukup kuat. Baik. Dan terakhir kita beralih ke air aki. Hampir sama seperti hari kedua, air aki sudah mengalami korosi. Baiklah teman-teman, kesimpulan di hari ketiga ini, paku yang di dalam wadah yang tidak memiliki larutan, pakunya mengalami sedikit korosi. Dan di kelima larutan ini, paku tidak mengalami korosi sedikit pun. Dan di keempat larutan ini, paku mengalami korosi dan mengalami peleburan yang cukup kuat. Ya, mungkin itu saja kesimpulan untuk hari ketiga ini. Sampai jumpa di hari keempat. Bye-bye. Halo guys, kembali lagi dengan kami pada observasi korosi pada paku. Oke, hari ini observasi kita pada hari ke-4. Oke, nah pertama-tama aku mau kasih lihat ini indikator kita yang tidak kita kasih apa-apa itu telah mengalami korosi. Oke, selanjutnya Terdapat air cuka yang belum mengalami korosi. Nih guys. Oke, selanjutnya itu terdapat air aki yang telah mengalami peleburan yang telah tidak terlihat lagi wujudnya. Yang keempat, air garam. Ini juga belum mengalami korosi ya. Yang kelima, terdapat air kolam yang telah mengalami korosi. Yang keenam ada air sabun. Ini belum mengalami korosi ya. Yang ketujuh, terdapat air laut yang telah mengalami korosi. Yang ke-8 ada air belimbing. Ini belum mengalami korosi ya. Yang ke-9, terdapat air sumur atau air suling yang telah mengalami korosi. Yang ke-10 dan yang terakhir ini air jeruk. Air jeruk juga belum mengalami korosi. Oke, itulah hasil observasi kami pada hari ke-4. Nah, saksikan lagi selanjutnya observasi berikutnya. Bye-bye. See you next video. Halo guys, kembali lagi pada observasi kita di hari kelima. Oke, pertama-tama kita observasi dulu pada indikatornya, yaitu terhadap paku yang kosong, tidak diberi apa-apa. Terlihat bahwa pakunya telah mengalami korosi. Yang kedua, air aki. Air aki mengalami korosi peleburan. Oke, selanjutnya terdapat air belimbing yang belum mengalami korosi.
Yang keempat, air jeruk. Yang belum mengalami korosi. Selanjutnya ada air kolam yang telah mengalami korosi. Selanjutnya ada air garam yang belum mengalami korosi. Selanjutnya terdapat air sabun yang belum mengalami korosi. Selanjutnya air sumur yang mengalami korosi. Selanjutnya terdapat air laut yang telah mengalami korosi. Dan yang terakhir air cuka yang belum mengalami korosi. Nah guys, inilah hasil observasi kita pada hari terakhir. Jadi finishnya terdapat 5 indikator yang telah mengalami korosi dan 5 indikator yang belum mengalami korosi. Bye-bye, sampai jumpa. Nah, setelah melakukan praktek, pasti kalian penasaran nih, apa sih yang dimaksud dengan korosi? Apa aja sih yang menyebabkan korosi tersebut terjadi? Bagaimana sih cara untuk mencegah korosi tersebut? Kenapa ya tidak terjadi korosi pada beberapa larutan? Nah, untuk menjawab pertanyaan tersebut, mari kita simak penjelasannya. Simak baik-baik ya. Korosi adalah proses material biasanya terjadi pada logam akibat reaksi kimia dengan lingkungannya. Proses ini seringkali melibatkan oksidasi logam ketika bereaksi dengan oksigen dan air, menghasilkan karat pada besi atau paku. Korosi terjadi karena beberapa faktor. 1. Reaksi kimia. Reaksi kimia terjadi karena kontak logam dengan oksigen dan air. 2. Lingkungan asam atau basa. Lingkungan yang sangat asam atau basa dapat mempercepat korosi. 3. Kontaminan. Kehadiran ion seperti klorida dari garam bisa mempercepat korosi. 4. Kelembapan. Udara yang lembab atau terendam dalam air dapat mempercepat proses korosi. Beberapa metode untuk mencegah korosi, yaitu yang pertama ada pelapisan, yaitu melapisi logam dengan cat, plastik, atau bahan anti korosi lainnya. Kemudian ada galvanisasi, yaitu melapisi logam dengan seng untuk mencegah oksidasi. Kemudian ada penggunaan inhibitor korosi, yaitu menambahkan bahan kimia yang dapat memperlambat atau mencegah proses korosi. Kemudian ada pengeringan, yaitu menjaga logam tetap kering agar tidak terjadi reaksi dengan air. Pada eksperimen yang telah dilakukan, tidak terjadi korosi pada paku dalam larutan belimbing sayur, jeruk nipis, dan sabun bum. Terdapat beberapa kemungkinan. Kemungkinan pertama, pH larutan jika larutan belimbing, sayur, jeruk nipis, dan sabun bum memiliki pH yang cukup tinggi, basah, atau sangat rendah, asam kuat. Larutan tersebut bisa melindungi paku dari korosi dengan menciptakan lapisan pelindung di permukaan logam. Kemungkinan kedua, kehadiran asam organik. Beberapa asam organik seperti asam sitrat dalam jeruk nipis atau asam oksalat dalam belimbing sayur memiliki sifat yang mencegah korosi.
atau tidak cukup kuat untuk menyebabkan korosi pada paku. Kemungkinan ketiga, kondisi ruang tertutup. Dalam ruang tertutup, kadar oksigen mungkin terbatas, sehingga proses oksidasi yang diperlukan untuk korosi terjadi menjadi terhambat. Kemungkinan keempat, komposisi sabun bom. Sabun bom memungkinkan mengandung zat-zat tertentu seperti deterjen atau zat kimia lainnya yang bisa membentuk lapisan pelindung di sekitar paku sehingga mencegah atau memperlambat terjadinya korosi. Sekian dari video kelompok kami. Semoga membantu dan bermanfaat untuk mengedukasi kalian semua. Bye bye. Bye-bye. See you next Next time. video.